Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua STI Al-Hidayah Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI, yang kami hormati pembimbing ya, bahasa Arab yaitu Al-Ustadz Dr. Saiful Rokim Hafizahullah Ta'ala, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi juga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada seluruh teman-teman sekalian. Saya Budi Setiawan dari LDTBA, Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab STI Al-Hidayah Bogor, kembali pada kesempatan malam hari ini menyelenggarakan program bimbingan bahasa Arab ilmu nahwu dasar, teori dan praktik pada hari Rabu ya, tanggal 15 bulan September tahun 2021, dan ini adalah pertemuan yang kedua kita di tahun akademik 2021-2022. Kami ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan, selamat bergabung teman-teman. Selamat mengikuti beberapa menit ke depan ya, sampai pukul 21.00 bersama dengan pembimbing kita yaitu Al-Ustadz Dr. Saiful Rokim. Tidak panjang lebar, bagi teman-teman yang belum mengisi absensi silakan diisi absensinya. Yang ingin bertanya nanti bisa melambaikan tangan, membuka antrian, nanti kami akan panggil teman-teman untuk mempersilahkan bertanya ya. Atau juga bisa kirim di kolom chat ya. Sekali lagi selamat menyimak, selamat mengikuti kepada Al-Ustadz Dr. Saiful Rokim Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron Ustaz Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita, dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ketua STIA Dr. Unang, dan terima kasih kepada Ustadz Budi Setiawan yang memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan berkaitan tentang ilmu nahwu dasar. Baik. Ya, ini pertemuan yang kedua. Sebelumnya ini pertemuan yang pertama adalah pengantar berkaitan tentang ilmu nahwu dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi tentang ilmu nahwu dasar, materi, teori, dan praktek. Baik. Nanti teorinya nanti setengah jam, dan setengah jam lagi kita praktekkan bagaimana orang Arab itu mempraktekkan, menerapkan ilmu nahwu ke dalam bahasa mereka, ke dalam tulisan mereka. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mubtada dan khobar. Berkaitan tentang mubtada dan khobar. Kalau kita ketahui bahwasanya dalam percakapan orang Arab, percakapan dengan bahasa Arab atau tulisan bahasa Arab, teks berbahasa Arab itu
dapat kita kategorikan setiap percakapan yang sempurna atau setiap tulisan jumlah atau tulisan yang sempurna, maka kalimatnya itu ada dua kategori, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ada kalimat ismiyah, ada kalimat fi'liyah. Itu intinya dapat kita kategorikan. Inti dari percakapan itu terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Filenya sudah kelihatan, Ustadz Budi? Sudah Ustadz, alhamdulillah. Baik. Di sini saya lihatkan tabel ya. Di bahasa Arab itu hanya ada dua kategori jumlah atau dua kategori kalimat. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apapun yang di percakapan yang dilakukan oleh orang Arab, ketika percakapannya ini sempurna dan itu akan terkandung jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Begitu juga dalam tulisan orang Arab. Ketika tulisannya dalam satu paragraf itu ada kalimat dan kalimat itu mungkin terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mubtada dan khobar. Inti dari jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Kalau kemasukan kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha, maka ada isim kana dan khobar kana yang tadinya mubtada menjadi isim kana atau isim inna, akhwatuha dan khobar. Inti yang dasarnya adalah mubtada dan khobar, susunan inti dari jumlah ismiyah yang akan kita bahas di sini. Baik, pengertian mubtada dan khobar. Apa sih itu mubtada dan khobar? Kita perlu ketahui berkaitan dengan mubtada dan khobar. Di sini ada definisi, banyak para ulama mendefinisikan walaupun beragam-ragam, tapi maksudnya itu sama. Maksudnya sama. Sedikit saya baca di sini, mubtada adalah isim yang beri'raf, rafa, dan tidak ada amil lafzi yang masuk kepadanya. Atau ada yang mendefinisikan mubtada sebagai berikut, ismun marfu'un waqi'un fi awalil jumlah. Astagfirullahaladzim. Ustadz Budi, suara Anda jelas? Jelas Ustadz, jelas Ustadz. Oh, jelas. Saya kira terputus. Sempat terputus tadi berapa detik, Ustadz? Oh iya. Jadi mubtada, apa sih mubtada? Di sini disebutkan mubtada itu isim. Jadi ketika kita menemukan mubtada itu berupa isim. Jadi bukan fi'il tapi isim, dan bukan huruf tapi mubtada itu isim. Yang pertama adalah isim, yang kedua posisinya adalah rafa, yang ketiga adalah terletak di permulaan jumlah, di permulaan kalimat. Jadi posisinya di awal. Itu mubtada. Mubtada berupa isim yang dirafakan yang terletak di permulaan kalimat. Sedangkan khobar adalah kata atau kalimat yang disandarkan kepada mubtada yang dapat menyempurnakan makna mubtada. Atau bahasa Arabnya al-khobaru huwal ismul marfu al-musnad ilaihi. Khobar adalah isim juga. Kemudian marfu, posisinya itu marfu. Kemudian al-musnadu ilaihi yang disandarkan kepada mubtada. Jadi adanya khobar ini itu disandarkan kepada mubtada. Kalau bahasa Indonesia sebagai predikatnya atau kabarnya yang berkaitan dengan mubtada tadi. Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar itu disebut dengan jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah, jumlah ismiyah. Contohnya biar lebih mudah, kalau teori kan pusing ya. Contoh di sini alhamdulillah. Mungkin kita sering mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya alhamdulillah itu khobarnya, dan ini jumlah ismiyah. Alhamdulillah atau Allahu Akbar. Lafdzul jalalah Allah tadi itu mubtada, akbar ini
sebagai khobarnya. Atau huwa maridun, dia sakit. Ini mubtada'nya, huwa maridunnya itu khobar. Jadi kedua kalimat di atas merupakan contoh mubtada dan khobarnya. Kata yang berada di awal kalimat disebut mubtada dan kata yang kedua disebut dengan khobar. Bila kita perhatikan, mubtada itu bentuknya ma'rifat dan khobar itu bentuknya nakirah tadi. Tapi nanti ada ketentuan-ketentuannya. Baik. Setelah kita tahu contohnya, apa sih macam-macam mubtada? Yang bisa kita jadikan mubtada itu apa saja? Di sini ada tentang macam-macam mubtada. Mubtada ada dua macam yang kita bisa buat mubtada dua macam. Yang pertama isim mu'rab, kemudian isim mabni. Contoh mubtada yang berupa isim mu'rab yaitu Muhammadun nasyitun. Muhammadun nasyitun. Kata Muhammad ini mubtada. Posisinya di awal. Dikatakan mu'rab itu i'rabnya, marfu'nya kelihatan di sini. Muhammadun. Ya, pakai dhammah. Kemudian Fatimatu Tobibatun. Fatimah itu sebagai dokter. Ya, Fatimah ini mubtada, dikatakan mu'rab karena i'rabnya kelihatan dan bisa berubah-ubah dengan posisinya. Kemudian al-kitabu jadidun. Kemudian as-sayyaratu, yang saya kasih tanda merah ini posisinya adalah sebagai mubtada. Kemudian yang hitam ini adalah khobarnya. Itu berupa isim mu'rab. Kemudian contoh mubtada yang berupa isim mabni. Isim mabni, isim yang tetap walaupun posisinya rafa, posisinya nasab atau posisinya majrur itu tetap harokat akhirnya tetap nggak berubah-ubah. Contohnya di sini ana talibun. Ana talibun. Ya, yang saya kasih tanda merah ini adalah domir, kata ganti ana. Ini mabni, nggak kelihatan marfu'nya. Nggak kelihatan marfu'nya. Jadi ana ini adalah domir, bentuknya mabni, tapi di tempat rafa sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Kemudian anti tolibatun. Kata anti ini adalah domir, kata ganti orang kedua, kamu perempuan. Ini adalah domir mabni kasroh. Posisinya di rafa marfu sebagai mubtada. Begitu juga huma talibani, kata huma domir mabni, posisinya sebagai mubtada. Hum tullabun, mereka adalah para mahasiswa. Juga hum adalah isim domir mabni, posisinya rafa sebagai mubtada. Ini jadi semua kata isim domir itu adalah mabni. Tapi kalau posisinya di awal jumlah, maka dia bisa menjadi mubtada. Walaupun nggak ada tanda rafa'nya, nggak kelihatan. Kemudian hadza kitabun, hadhihi kurrasatun, hadani kitabani, dzalika kitabun, tilka madrasatun. Yang saya kasih tanda merah ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk. Hadza, hadhihi, hadani, dzalika, dan tilka. Ini kata tunjuk. Bentuknya adalah isim yang mabni, enggak berubah-ubah. Hadza, hadhihi. Enggak berubah-ubah. Kemudian dzalika, tilka. Kecuali hadani ini. Kecuali hadani. Harusnya dia mu'rab. Posisinya sebagai mubtada di tempat yang marfu tadi. Kemudian selanjutnya adalah isim mausul. Allati qamat mudarrisatun. Alladzi jaa Muhammadun. Kata alladzi posisinya di awal dan dia adalah isim mausul. Nah, dia mabni, posisinya rafa sebagai mubtada.
Contoh lagi adalah man hada atau masmuka, yang sering diucapkan oleh orang ketika menanyakan nama kan masmuka. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya adalah isim istifham. Isim istifham. Baik. Suara jelas Ustaz Budi? Jelas Ustaz. Jelas. Jelas suaranya Ustaz, jelas. Selanjutnya tentang khobar. Kalau itu macam-macam mubtada. Ada yang mu'rob, ada yang mabni. Baik itu isim isim domir, kemudian isim isyarah, isim mausul, maupun isim istifham. Kemudian tentang macam-macam khobar. Kita bahas yang kedua. Berkaitan dengan macam-macam khobar. Di sini disebutkan ada dua macam. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Kabar mufrad yang disebut di sini bukanlah isim mufrad, melainkan kabarnya terdiri dari satu suku kata. Jadi satu suku kata, bukan dua suku kata. Yang dimaksud dengan mufrad ini. Contohnya, kitabun, hada kitabun. Di sini disebutkan berkaitan dengan mubtada dan khobar. Hada kitabun. Khobarnya adalah kitabun. Dan kitabun ini bentuknya satu suku kata, satu kata mufrad. Kemudian al-kitabu jadidun. Kata jadidun ini adalah khobar. Bentuknya adalah satu kata. Maka khobarnya khobar mufrad. Kemudian selanjutnya adalah khobar yang ghairu mufrad. Khobar yang ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad ini terbagi menjadi dua macam. Dua macam. Satu adalah sibhul jumlah. Ya, yang A adalah sibhul jumlah. Bisa berupa jer dan majrur, huruf jer dan isim majrur, atau huruf dorof dan mudhof ilaih, dorof. Contohnya, khobar yang berupa jer dan majrur adalah kata alhamdulillah. Alhamdu sebagai mubtada, lillah ini sebagai khobar. Khobarnya dari dua kata, huruf jar dan isim yang majrur, lafdzul jalalah. Alhamdulillah. Jadi lillah ini posisinya sebagai khobar. Kemudian al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Khobarnya adalah alal maktabi yang merah ini. Terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah huruf jar, yang kedua adalah isim majrur. Baik, kemudian contoh khobar yang berupa dorof, keterangan tempat atau keterangan waktu. Contohnya di sini disebutkan baiti amamal madrasati. Rumahku ada di depan sekolah. Rumahku baiti ini posisinya sebagai mubtada, amamal madrasati ini posisinya sebagai khobar. Bentuknya adalah dhorof. Amam itu di depan, al-madrasati sekolahan. Di depan sekolahan, mudhof dan mudhof ilaih. Posisinya sebagai khobar. Contoh yang kedua, al-masjidu wara'a baiti. Al-masjidu wara'a baiti. Masjid posisinya sebagai mubtada, wara'a baiti posisinya sebagai khobar. Itu yang pertama, khobar berupa ghairu mufrad yang berupa sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Yang kedua adalah khobarnya berupa jumlah. Khobarnya berupa jumlah. Atau berupa kalimat. Khobar yang berupa jumlah atau kalimat terdiri dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Berarti dalam satu kalimat itu ada kalimat di dalamnya. Khobarnya berupa kalimat. Contoh khobar yang berupa jumlah ismiyah. Di sini saya sebutkan Muhammadun khuluquhu hasanun. Muhammadun khuluquhu hasanun. Muhammad ini posisinya sebagai mubtada,
khuluquhu hasanun, posisinya sebagai khobar. Khobarnya terdiri dari jumlah ismiyah. Kalau khuluquhu ini posisinya mubtada, hasanun sebagai khobar. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar ini posisinya sebagai khobar dari Muhammad. Jadi satu kalimat tapi di dalamnya ada kalimat lagi. Itu. Contoh yang kedua, Ahmadu abuhu mudarrisun. Ahmad ayahnya itu adalah guru. Ya, Ahmad ayahnya itu guru. Nah, ini Ahmad sebagai mubtada, abuhu mudarrisun ini posisinya sebagai khobar. Khobarnya yang terdiri dari mubtada dan khobar. Khobarnya berupa jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh tentang khobar jumlah fi'liyah. Di sini disebutkan jumlah fi'liyah posisinya sebagai khobar. Al-ulumu taksuru fawaiduha. Ilmu-ilmu itu akan banyak faedahnya. Itu memberikan banyak faedahnya. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya al-ulumu. Khobarnya adalah taksuru fawaiduha. Taksuru fawaiduha ini posisinya sebagai khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh yang lain, Ahmadu yaqra'ul Qur'an. Ahmadu yaqra'ul Qur'an. Ahmad membaca Al-Qur'an. Mubtada'nya Ahmadu, kemudian khobarnya yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an khobar berupa jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'ilnya yaqra'u, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, Al-Quran sebagai maf'ul. Jumlah fi'liyah ini menempati posisi khobar dari Ahmadu. Itu. Jadi khobar macam-macamnya khobar tadi ada mufrad, ada ghairu mufrad. Ghairu mufrad ini ada sibhul jumlah, ada jumlah. Sibhul jumlah tadi ada jar dan majrur dan ada dhorof. Khobar dhorof. Baik, selanjutnya berkaitan dengan ketentuan mubtada dan khobar. Ketika kita membuat kalimat mubtada dan khobar itu ada beberapa ketentuan. Dan ketentuan ini biasa tersebar di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah mubtada dan khobar merupakan isim marfu. Jadi ketentuan yang pertama, mubtada dan khobar posisinya itu marfu. Ya, keduanya marfu. Hal ini terlihat jelas apabila mubtada dan khobarnya berupa isim mu'rab. Adapun apabila keduanya merupakan isim mabni atau jumlah, maka keduanya fi mahalil marfu atau enggak kelihatan marfu'nya, tapi dia menempati posisi marfu atau berada di tempat yang marfu. Contoh, kalau al-kitabu jadidun, ini kan marfu'nya kelihatan. Al-kitabu marfu'nya dengan domah, jadidun marfu'nya dengan domah. At-talibani nasyitani. Ini mubtada'nya at-talibani nasyitani sebagai khobar. Dua-duanya marfu'. Tanda marfu'nya apa? Alif. Alif. Ini. Baik. Kemudian kalau yang tidak kelihatan tadi seperti domir ana talibun. Kemudian kata ana ini sebagai mubtada, posisinya marfu, tapi ana adalah domir yang mabni. Kemudian yang kedua, mubtada dan khobar harus sesuai jenisnya. Jika jenisnya mudzakkar maka mudzakkar. Mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Ketika mubtada'nya mu'annas, khobarnya mu'annas. Mubtada dan khobar harus mutabaqah dalam hal nau'nya atau sama dalam mudzakkar dan mu'annasnya. Apabila mubtada' mudzakkar maka khobarnya tidak boleh mu'annas. Begitu juga sebaliknya. Contohnya al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu ini kan mu'annas. Mu'annasnya ada tak marbutohnya. Kemudian wasi'atun juga mu'annas. Dikasih tak marbutoh.
Kemudian hadza qalamun. Kalau hadza ini menunjukkan mudzakkar, maka qalamunnya adalah bentuknya adalah mudzakkar. Harus sesuai mudzakkar dan muannasnya. Contoh lagi yang ketiga, mubtada dan khobar harus sesuai bilangannya. Ketika mubtada'nya mufrad, maka khobarnya mufrad. Ketika mubtada'nya musanna, maka khobarnya musanna. Ketika mubtada'nya jamak, maka khobarnya jamak. Itu contohnya di sini tadi. Al-madrasatu wasi'atun. Ini kan al-madrasah ini mufrad. Maka khobarnya wasi'atun mufrad juga. Kemudian at-talibani ini kan musanna, isim musanna. Maka khobarnya juga isim musanna. Nasyitani. Kemudian al-muslimuna ini mubtada'nya jamak muannas salim, maka khobarnya salihuna jamak mudzakkar salim. Jadi harus sama antara mubtada dan khobarnya. Ketika mubtada'nya musanna atau menunjukkan dua, maka khobarnya juga menunjukkan dua. Dan ini mungkin berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau kita mengatakan dua orang makan, kata makan ya apa namanya? Tetap makan. Satu orang makan, dua orang makan. Kalau di bahasa Arab berbeda. Kalau satu orang ya di sini at-talibun nasyitun. Seorang mahasiswa itu giat. Kalau dua orang mahasiswa giat ya at-talibani nasyitani. Kemudian mubtada adalah ma'rifat dan khobar adalah nakirah. Ini kaidahnya. Biasanya mubtada'nya itu ma'rifat dan khobarnya itu berupa nakirah. Contohnya, hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza ini isim isyarah dan isim isyarah itu menunjukkan ma'rifat, qalamun pena berupa isim yang nakirah. Contohnya lagi al-muslimuna sholihuna. Al-muslimuna sebagai mubtada ini ma'rifat dengan kemasukan alif lam. Sholihuna ini sebagai khobar bentuknya adalah nakirah. Kemudian kedudukan mubtada terlebih dahulu kemudian khobar. Kaidah utamanya adalah mubtada dulu baru khobar. Mubtada dulu baru khobar. Abuka mahirun. Kata abuka ini mubtada, mahirun baru khobar. Posisinya mubtada dulu baru khobar. Kemudian al-muslimatu sholihatun. Al-muslimatu sebagai mubtada, sholihatun sebagai khobar. Jadi berurutan mubtada dan khobar. Hanya saja ada beberapa kondisi yang membolehkan mubtada itu diakhirkan, kemudian khobarnya dikedepankan. Atau di sini disebutkan mubtada'nya boleh juga nakirah, boleh juga nakirah. Di antara contohnya mubtada'nya boleh nakirah adalah isim yang disifati. Dia nakirah tapi ada sifatnya. Contohnya rajulun karimun indana. Rajulun sebagai mubtada ini bentuknya nakirah tapi enggak nakirah murni. Hanya ini diberikan sifat atau naat ini sehingga dia boleh menjadi mubtada. Atau isimnya diidhofahkan kepada isim nakirah. Diidhofahkan kepada isim. Contohnya talibu ihsanin hadirun. Mubtada'nya adalah talibun. Talibu hadirun sebagai khobarnya. Ini ada beberapa kaidah-kaidahnya. Boleh nanti saya share materinya ke mahasiswa biar bisa dibaca secara langsung. Kemudian di sini nomor 7 ada kaidah boleh mendahulukan khobar dan mengakhirkan mubtada. Kapan itu? Yang pertama adalah apabila hendak menonjolkan khobar. Ingin menonjolkan sebuah khobar. Contohnya adalah mamnu'ut tadkhin. Kalau kita
menempati satu tempat dan tempat itu khusus, nggak boleh ada yang merokok, ada larangan. Tulisannya biasanya mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok. Mamnu'ut tadkhin di sini mamnu' itu sebagai khobar, khobarnya dikedepankan. Tadkhin sebagai mubtada. Mamnu' sebagai khobar yang dikedepankan, at-tadkhin sebagai mubtada yang diakhirkan. Kemudian apabila mubtada dan khobar didahului dengan huruf nafi atau istifham, maka khobarnya berupa sifat dan khobarnya berupa sifat. Maka boleh didahulukan khobarnya. Contohnya qaimun anta, kata qaimun ini khobar, mubtadanya itu anta. Kenapa kok mubtadanya boleh diakhirkan? Karena ada huruf istifham. Nah, ini yang menjadikan boleh khobarnya dikedepankan. Bisa juga anta qaimun, itu bisa saja. Tapi bisa juga qaimun anta. Apakah kamu berdiri? Atau gitu artinya. Kemudian apabila berupa sibhul jumlah dan mubtada'nya ma'rifat. Mubtada'nya ma'rifat. Fi ta'ani as-salamah. Fi ta'ani as-salamah. Ini mubtada'nya khobarnya fi ta'ani as-salamah itu sebagai mubtada. Jadi khobarnya dikedepankan, mubtada'nya diakhirkan. Contoh lain seperti wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Ini posisinya adalah mubtada'nya dikedepankan, khobarnya dikedepankan. Wa'alaikumus itu wa'alaikum ini khobar, assalamu ini sebagai mubtada. Mubtada'nya diakhirkan. Itu boleh kalau khobarnya berupa siful jumlah atau jar dan majrur. Wajib didahulukan mubtada. Mubtada'nya wajib didahulukan. Itu di sini khobarnya mahsuron, yaitu menghususkan mubtada kepada makna khobar dengan lafaz illa atau innama. Jadi ketika kemasukan illa atau innama. Contohnya di sini ma'ana illa thalibun. Maka mubtada'nya harus wajib dikedepankan, nggak boleh diakhirkan. Contohnya innama ana thalibun, nggak boleh innama thalibun ana. Itu. Ini posisi di mana khobar wajib diakhirkan, mubtada wajib didahulukan. Begitu juga di sini masih banyak lagi. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri biar tidak pusing. Kita langsung ke praktek. Nah, Karena sudah caranya gimana Ustadz Budi ini di layar Ana? Enggak, ini mau ganti Oh, berhenti dulu saat berhenti presentasi saat ada tombol merah saat berhenti presentasi. Oh, stop share ya? Ya, stop share. Selanjutnya share. Sudah muncul Ustadz Budi. Alhamdulillah as-siratu nabawiyah Ustaz ya. Ya, as-sirah nabawiyah litulabi wal mubtadi'in. Ini buku yang kemarin kita gunakan. Semoga sudah di-download semuanya ya. Alhamdulillah. Bukunya. Alhamdulillah. Pembahasan kita kali ini pada halaman yang ke-6. Jelas suara Ana, Ustadz Budi? Jelas Ustadz, jelas Ustadz. Ya, baik. Ini di halaman yang ke-6. Sebelum halaman kemarin, halaman ke-5 sudah kita bahas. Sekarang halaman yang ke-6 berkaitan dengan nasabuhu, walidahu, a'mamuhu, ammatuhu. Nasabnya, kedua orang tuanya, paman-pamannya, bibi-bibinya. Ini berkaitan dengan nasab Nabi, kemudian kedua orang tua Nabi, paman-paman Nabi, dan
bibi Nabi. Judulnya seperti itu. Nasabuhu. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca, mungkin sambil didengarkan bagaimana bacaannya. Huwa Abul Qasim Muhammadun. Ya, huwa Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrata bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudarrib bin Nizar bin Ma'ad bin Adnana. Hada huwal muttafaqu alaihi fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam. واختلفوا فما بعد ذلك واتفقوا أيضا على أن عدنان من ولد إسماعيل. Baik, itu bacaannya. Di sini dari teori yang berkaitan dengan mubtada dan khobar, ini adalah jumlah yang sempurna. Mana mubtada'nya, kita bisa lihat di awal kata ini adalah isim domir. Domir kata ganti orang yang ketiga, yaitu huwa. Huwa ini posisinya adalah sebagai mubtada. Ya, huwa mubtada. Maka jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya sudah kita ketahui, huwa. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Berarti khobarnya ini berupa mudhaf ilaih. Sibhul jumlah atau mufrad ya. Bisa dikatakan mufrad, Abu Al-Qasim mudhaf ilaih. Jadi ini mubtada'nya huwa, Abu ini sebagai khobarnya. Dia Abul Qasim. Dia Abdul Qasim. Muhammad. Posisi Muhammad ini sebagai badal. Dan nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Intinya adalah ini adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Yaitu mubtada'nya huwa, khobarnya Abu, mudhaf dan mudhaf ilaih, Muhammadun ini sebagai badal. Kemudian ini adalah mudhaf ilaih, mudhaf dan mudhaf ilaih ini intinya mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan itu insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya sampai di titik ini. Ada titik ini akhir dari kalimatnya. Inti kalimatnya adalah mubtada dan khobar. Kemudian ada pelengkapnya berupa mudhaf dan mudhaf ilaih yang panjang ini. Ini menyebutkan tentang sanad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Abu Qasim Muhammad anak Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Titiknya di sini. Inti kalimat ini adalah inti kalimatnya mubtada dan khobar. Setelahnya adalah pelengkapnya. Baik, selanjutnya ini ada kalimat lagi. Hadza huwal muttafaqu alaihi fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai koma sini ini adalah jumlah yang sempurna. Jumlahnya apa? Maka kita lihat kata yang pertama. Kata yang pertama ini ada hada. Hada ini tadi kita sebutkan, hada adalah
Isim isyarah. Is, Isim isyarah. oh, Ini menunjukkan kata isim. Berarti jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Maka ini akan terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Maka hadza ini posisinya sebagai mubtada. Bentuknya mabni, nggak bisa berubah-ubah. Tapi posisinya dia rafa, di tempat rafa sebagai mubtada. Kemudian huwa al-muttafaqu alaih. Huwa al-muttafaqu alaih. Ini yang agak sulit karena khobarnya ini adalah al-muttafaqu. Al-muttafaqu. Khobarnya adalah al-muttafaqu. Sedangkan huwa ini domir fasal. Domir yang membedakan bahwa al-muttafaqu itu bukan sifat dari hada. Bahwa al-muttafaqu ini sebagai khobarnya. Biar tidak dikira al-muttafaqu itu sifat dari hada. Jadi hada al-muttafaqu alaihi. Hada mubtada, al-muttafaqu sebagai khobarnya. Huwa sebagai domir pemisah antara hada dan al-muttafaqu. Kenapa kok ada huwa di sini domir pemisah? Karena al-muttafaqunya ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Tadi di kaidah kan mubtada'nya ma'rifat, khobarnya itu nakirah. Khobarnya nakirah. Kalau khobarnya ma'rifat, maka biar tidak serupa dengan sifat atau na'at, maka ada domir huwa. Mungkin itu pembahasan yang rada rumit, tapi kita pahami hadza sebagai mubtada, al-muttafaqu sebagai khobarnya. Alaihi jar dan majrur, fi nasabihi jar dan majrur, ini sebagai pelengkap dari jumlah yang sempurna ini. Ini yang disepakati di dalam nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kalimat ini dengan nasabnya sampai Adnan itu nasab yang disepakati oleh para ulama berkaitan dengan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakhtalafu fama ba'da dalik atau fima ba'da dalik. Ini jumlahnya bukan jumlah diawali dengan fi'il, ya. Wawunya ini wawu huruf, maka setelah huruf ini ada fi'il ikhtalafu, fi'il madi, maka ini jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Mungkin nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya tentang jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Tapi intinya ini adalah jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Maka pasti ada fa'ilnya. Wakhtalafu fama ba'da dzalik. Kemudian wattafaqu aidan, artinya tadi wakhtalafu fama ba'da dzalik. Kemudian para ulama itu berselisih berkaitan dengan nasab Nabi setelah dari nasab yang disebutkan ini. Berselisih apakah itu benar atau enggak benar, itu diperselisihkan para ulama. Wattafaqu aidan ala anna Adnan min waladi Ismail. Para ulama juga sepakat bahwa Adnan yang tadi ini, Adnan merupakan anak dari Nabi Ismail. Para ulama sepakat Adnan itu anak Nabi Ismail dan Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Jadi para ulama sepakat bahwa nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nyambung sampai Adnan, sampai Nabi Ismail dan sampai Nabi Ibrahim. Mereka sepakat sanadnya ini disepakati kebenarannya. Adapun nasabnya dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam ini yang tidak disepakati oleh para ulama. Selanjutnya waliduhu sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca. Nanti kita identifikasi mana mubtada dan khabarnya. Wa amma Abdullahi walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa dzabih. Wa qissatu dzalik
anna Abdul Muttalib nazara lain atahu Allahu asyrata awladin layadbahanna minhum wahidan indal ka'bati falamma tamu asyrata ajral qur'atu fawaqa ala Abdillah faqamat ilaihi Quraisyun litamna'ahu min dhabhihi faqala kaifa asna'u binadari fa'asharu alaihi ayyan hara makanahu ashran minal ibli fa'aqra'a baina Abdillahi wa bainaha fawaqa'at al-qur'atu alaihi faghtamma Abdul Muttalib thumma lam yazal yazidu ashran wala taqa'u al-qur'atu ila alaihi ila an balagha mi'atun fawaqa'at al-qur'atu alal ibili fanuhirat anhu fajarrat ad-diyatu fi Quraisyin wal arabu mi'atan minal ibil wa aqarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Islam. Dari jumlah yang saya baca ini, dari satu paragraf yang baca ini, di sini ada kalimat-kalimat. Wa amma Abdullah walidu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah satu kalimat yang sempurna. Kita lihat awalnya ada wawu, ini huruf, kemudian amma juga huruf syartiyah. Maka belum kita bisa tentukan ini jumlah apa, maka kita cari kata setelahnya. Setelahnya kata Abdullah. Abdullah ini nama orang, yaitu ayah Nabi, Abdullah. Kalau nama orang berarti ini isim. Sehingga jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Maka jumlah ini jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Mubtadanya ternyata Abdullah. Kata Abdullah ini adalah mubtada. Marfu, tanda marfu'nya di Abdullah. Dan khobarnya mana? Khobarnya adalah walidun. Nabi. Walidun sebagai khobar. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Artinya adapun Abdullah itu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah itu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa dabih. Ini jumlah sudah sempurna. Mubtada dan khabar ini adalah jumlah ismiyah. Abdullah itu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa dabih. Huwa dabih ini jumlah tersendiri. Dia itu yang disembelih, yang akan disembelih. Maksudnya ini jumlahnya apa? Kita lihat di fa ini huruf, jawab syartiyah. Huwa ini adalah isim dhamir. Ya, kata ganti. Maka jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Huwa ad-dabih. Jumlah ismiyah mubtada'nya huwa, maka ad-dabih ini adalah khobarnya. Artinya apa? Artinya dia, Abdullah itu ad-dabih yang ingin disembelih. Sebagaimana Nabi Ismail itu adalah az-zabih yang ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim. Begitu juga Abdullah itu az-zabih yang ingin disembelih oleh Abdul Muttalib. Kisahnya gimana? Kisahnya gimana di sini disebutkan. Wa qissatu dzalik, kisahnya tentang hal itu. Berarti selanjutnya ini adalah kisah tentang Abdullah, tentang Abdullah ini mau disembelih oleh Abdul Muttalib. Ini jadinya bahwa Abdul Muttalib sadar jika Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 anak, maka dia akan
menyembelih dari mereka satu anak di Ka'bah. Dia akan menyembelih satu anak dari 10 anaknya di Ka'bah. Falamma tamu asyrata ajral qur'ah. Tatkala anaknya sempurna 10, Allah berikan 10 anak, maka ajral qur'ah. Itulah undian siapa yang akan disembelih di Ka'bah. Fawaqa'at ala Abdillah. Fawaqa'at ala Abdillah. Maka undian tadi jatuh pada Abdullah. Maka akan disembelih di Ka'bah. Faqama ilaihi Quraisy litamna'ahu min dzabhi. Maka orang-orang Quraisy berdiri untuk mencegah Abdullah dari penyembelihannya, mau menyembelih anaknya, dicegah oleh Quraisy. Faqala kaifa asna'u bi nadri. Maka Abdul Muthalib berkata, bagaimana saya berbuat dengan nadarku? Saya sudah nadar, terus apakah harus diingkari, dan harus bagaimana saya bertindak dengan nadar yang telah dia ucapkan. Fa'asyaru alaihi ayyan hara makanahu asran minal ibil. Maka orang-orang Quraisy memberikan petunjuk atau memberikan arahan kepada Abdul Muthalib untuk menyembelih 10 dari unta, 10 unta untuk pengganti tempat Abdullah yang tadinya ingin disembelih, sebagai ganti dari Abdullah 10 unta. Fa'aqra'a baina Abdillahi wa bainaha. Maka Abdul Muthalib mengundi lagi antara Abdullah dengan unta. Undiannya antara Abdullah dengan unta. Fawaqa'at al-qur'atu alaihi. Maka undian itu jatuh kepada Abdullah. Undiannya tetap jatuh kepada Abdullah. Faqtamma Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalibnya lelah semangatnya. Sudah pasrah. Faqtamma Abdul Muthalib. Tsumma lam yazal yazidu asron. Ketika terpilih Abdullah, maka ditambah 10 unta lagi. Diundi lagi. Muncul Abdullah lagi, tambah 10 lagi. Diundi lagi, yang muncul Abdullah lagi. Wala taqa'ul qur'ah ila alaihi ila an balagha mi'ah fawaqa'at al-qur'ah alal ibil. Sampai untanya berjumlah 100, tambahannya sudah 100 unta di qur'ah, maka undiannya jatuh pada unta. Fanuhirat anhu, maka unta-unta tadi yang 100 tadi disembelih sebagai ganti dari Abdullah. Fajarrat ad-diyatu fi Quraisy wal Arab mi'ata minal ibil. Halo Ustaz. Halo. Suaranya tidak terdengar ya teman-teman ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Tidak terdengar, Ustaz. 6, Ustaz. 6. Oke, kita coba tunggu. Quraisy. Ya, halo Ustaz, halo. Suaranya putus-putus Ustaz. Halo, cek 1 2. Oke. Ustaznya close ya. Sinyal ya, gangguan sinyal ini pasti. Apa sudah bergabung Ustaznya? Halo Ustaz. Ustaz Dr. Syafrokim.
Belum ya, belum bergabung. Mohon maaf ya teman-teman ya. Biasanya memang gangguan sinyal nih. Jadi putus nyambung. Jadi solusinya Ustaz. Solusinya kita tunggu Ustaz. Biasanya terhubung kembali nanti. Kita tunggu sesaat lagi ya. Naam. Baik, belum bergabung ya Ustaznya. Kita tunggu ya teman-teman ya, bersabar. Baik Ustaz. Terima kasih yang sudah mengangkat tangan. Ada Bu Anissa, Bu Amalia, Ibu Robiatul Munawarah, Pak Andi. Silakan teman-teman nanti kalau Ustadz sudah bergabung, biasanya ada praktek baca kitab di akhir sesi. Yang mau membaca bisa mengangkat tangan ya. Nanti kita akan silakan untuk membaca. Masya Allah. Baik, apakah sudah terhubung kembali Ustadznya di sini? Belum Ustaz. Belum ada ya. Baik, sabar ya, nunggu. Coba saya hubungi Ustadz. Saya telepon terlebih dahulu. Mudah-mudahan Ustadz berkenan masuk kembali. Lanjutkan materinya. Absen Ustaz. Ya Pak Nurdin. Dari tadi anak angkat tangan diabaikan, Cok. Waalaikumsalam Ustadz. Sinyalnya Ustadz ya? Ini mati lampu sebentar. Oh mati lampu. Ini sudah hidup, mau nyambung lagi. Oke siap, ditunggu Ustadz. Ya. Terima kasih, jazakumullah khair. Ya, baik teman-teman, mohon maaf. Ternyata Cimanglip dan sekitarnya sedang mati lampu. Pemadaman bergilir. Apakah di sana mati lampu juga? Nyala Ustaz, nyala. Nyala Ustaz. Alhamdulillah nyala Ustaz. Tidak ya? Alhamdulillah nyala Ustaz. Berarti antum sudah bayar token itu. Iya Ustaz. Kumaha kabarnya Ustaz Budi? Alhamdulillah. Khairin, alhamdulillah. Mau dilanjut Ayubaknya Ustaz. Ustaz sudah terhubung kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Saiful Hakim, halo Ustaz. Ya, Ustaz Budi. Baik, Ana jadi co-host lagi Ustaz. Silakan Ustaz men-share kembali yang mau dilanjutkan Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Budi. Gimana ya tadi? Baik Ustaz. Kenapa nih? Taib tadi sampai yang terakhir ya? Sampai Ya yang Ustaz, betul Ustaz. terakhir dari kata wa aqarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam. Ini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan kisah tersebut di dalam Islam, bahwasanya kisah yang tadi bahwasanya orang tuanya Abdullah itu adalah Zabih yang ingin disembelih oleh Abdul Muthalib, tapi tidak jadi dengan cerita yang panjang tadi.
Itu berkaitan dengan bacaan sirah kita kali ini, bahwasanya kalimat tadi setiap kalimat pasti ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ketika jumlah ismiyah, maka dia terdiri dari mubtada dan khobar. Dan mubtada dan khobarnya itu macam-macam. Tadi ada domir, ada apa namanya isim yang mu'rob, ada yang isim mabni seperti itu, dan khobarnya juga ada yang mufrad, ada yang sibul jumlah, ada yang jumlah. Gitu Ustadz Budi. Nah, Ada pertanyaan dari para teman-teman sekalian? silakan teman-teman yang sudah Ada, mengangkat Ustaz. tangan mau bertanya. Wujud Ustaz. Siapa Bu Anissa? Bu Anissa mau Nah, bertanya Ustaz. atau mau yang lain? Mau tanya, Ustaz. Bu Mau Anissa tanya aja dulu. dulu. Bu Anissa aja dulu, Ustaz. Silakan Bu Anissa Ya, bertanya. ya syukran Ustaz alal fursah ya nih. Ustaz mau tanya Ustaz, ada dua hal sih yang Anda tanyakan. Anda masih tadi dari penjelasan Ustaz bahwasanya kalau mubtada itu bisa di akhir dengan syarat apa namanya khobarnya itu syibhu jumlah nam Ustaz seperti jar wa majrur dan mubtadanya itu ma'rifah. Nah, Anda masih penasaran pada kalimat waalaikumsalam Ustaz. Itu kan khobarnya jar wa majrur ya Ustaz ya. Waalaikumnya itu kan jar wa majrur, kemudian mubtadanya itu salam gitu Ustaz. Sedangkan di situ mubtadanya nakirah. Itu masuk ke kalau nggak masuk ke kategori itu masuk ke kategori mana gitu Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua itu tentang kalimat ini Ustaz. Asyarah sama kalimat asyroh dan asyroh gitu Ustaz. Jadi dengan sukunnya huruf sya dan fathahnya huruf sya gitu Ustaz. Itu gimana penjelasannya Ustaz? Syukran. Tayyib. Yang pertama berkaitan dengan mubtada dan khobar. Tadi mubtadanya dikedepankan dan mubtadanya diakhirkan, khobarnya dikedepankan. Tadi kalau nggak salah dikatakan ada boleh diakhirkan mubtadanya, khobarnya boleh dikedepankan. Kondisinya boleh. Nah, kapan kondisinya boleh? Tadi kan waalaikumsalam. Kata alaikum ini jar dan majrur boleh dikedepankan dan mubtadanya ma'rifat. Tadi kalau nggak salah di kaidahnya adalah mubtadanya ma'rifat. Assalamu ini boleh diakhirkan. Kondisinya ini boleh diakhirkan ketika mubtadanya ma'rifat dan khobarnya itu berupa sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Kondisinya boleh diakhirkan ketika mubtadanya ma'rifat. Kondisi yang lain, mubtadanya berupa nakiroh. Alaikum salamun. Salamun ini nggak ada alif lamnya sehingga salamun ini adalah nakiroh. Ketika kondisinya mubtadanya nakiroh, maka dan khobarnya ini sibhul jumlah atau jar dan majrur atau mudhof ilaih, maka kondisinya adalah diwajibkan. Mubtadanya diakhirkan, maka khobarnya wajib dikedepankan. Bedanya sama yang tadi adalah mubtadanya ma'rifat. Kalau yang wajib adalah ketika mubtadanya nakiroh. 6. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jadi bisa dibedakan antara dua hal tadi, mubtadanya ma'rifat dengan mubtadanya yang nakirah. Ketika mubtadanya berupa nakirah maka wajib diakhirkan. Ketika mubtadanya ma'rifat itu maka boleh diakhirkan dan boleh tidak diakhirkan. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum, ini kan posisinya mubtada dan khobar. Tapi jawabnya waalaikumsalam. Nah, ini kan posisinya
khobar didahulukan, mubtada'nya diakhirkan. Ya. Naam Ustaz. Baik. Baik, Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Tentang asyrota. Nah, Ustaz, dengan asyara gitu. Asyara. Asyarata dengan Yang saya tahu nih, bahwasanya ketika dibaca asyrota ada taknya, maka itu bacanya asyrota atau asyratu. Ketika nggak ada taknya, maka dibaca asyara. Allah alam. Ada yang mau menambahkan dari teman mahasiswa yang lain? Silakan. Ustadz, Mungkin waktu itu Anda pernah mendengarkan bahasa Arab podcast gitu ya. Yang dosennya dari Mesir itu ya. Nah, dia bilangnya boleh dibaca asyarata, boleh juga dibaca asyarata gitu, Ustaz. Jadi boleh dua-duanya, Ibu. Iya, boleh dua-duanya. kalau asyaroh sama asyrota itu Ustaz, mungkin dari muzakkar muannasnya Ustaz. Atau dari jumlah asyaroh kan angka Ustaz. Iya, iya. Asyaroh. Mungkin dari jumlah. Oh, iya, iya. Taib. Yang ditanyakan ketika kalau asyrota ada tak marbutohnya buat Nah, muannas, nah ketika Ustaz. asyara Jadi untuk mungkin mudzakkar gitu. ya mungkin muzakkar muannasnya membedakan Ustaz. Iya. Jadi katanya walaupun dua-duanya ada tamar butohnya, dia boleh dibaca asyrota atau asyarota gitu, Ustaz. Iya. Taib. Mungkin jelas siapa Bu Anissa? Nah, Ustaz, wa jazakumullah khairan untuk Jadi Ibu yang menjawab. ada dua kondisi. Insyaallah. Ustaz, Anda pengen bertanya nih Ustaz. Iya, silakan Ibu. Tadi kan Ustaz bilang tadi kalau mubtada itu kan dia ma'rifat ya. Nah, kemudian ada juga mubtada yang dia itu nakirah. Tapi saya lihat di situ sebetulnya dia itu mungkin bukan nakirah juga Ustaz, karena dia itu dalam bentuk na'at man'ud. Kalau dia dalam bentuk na'at man'ud berarti dia kan sesuatu hal yang ma'rifat juga Ustaz. Gimana menurut pendapat Ustaz? Iya. Itu bentuknya ma'rifat tapi bukan bukan ma'rifat seperti yang yang kemasukan alif lam. Dia nakiroh bersanding dengan nakiroh. Ya, mirip dengan ma'rifat tapi ya bentuknya nakiroh. Nakiroh yang tersifati. Itu mungkin bahasanya seperti itu. Bukan nakiroh secara mutlak dia nakiroh, tapi nakiroh yang ada kaitannya dengan ma'rifat. Iya. Jadi kayak mudhof-mudhofun ilaih itu kan termasuk ma'rifat juga ya Ustaz? Ya, itu ma'rifat. Seperti tadi Abdullah, Abdun kan nakiroh, tapi disandarkan kepada lafzul jalalah, jadi ma'rifat. Nah, masih ada pertanyaan lagi, silakan Ibu yang lain. Bu Amalia, Ibu Robiatul Munawwaroh. Halo. Mungkin mereka mau itu baca kitab mungkin. Ada yang mau membaca? Pas di awal tadi Ustaz, pas ditanya bilang yang mau baca angkat tangan. Jadi dari situ Ustaz kita angkat tangannya. Iya, Ustaz. Tapi enggak disuruh baca-baca jadi ya. Ya. Baru paham ini. Nanti disuruh Ustadz dulu baru baca. Nah, Ustaz. Siapa ya tadi yang angkat tangan, Ustadz Budi? Ada Bu Robiah, silakan Bu Robiah. Bu Robiah ya. Ya. Dari nasabuhu ya Ustaz. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Huwa Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ya Ustaz ya. Ya, betul. Bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin apa ini? Mudhar. Bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad ya Ustaz. Ma'adin. Bin Ma'ad bin Adnan. Hadza huwal muttafaqu alaihi fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtalafu fama ba'da dzalika. Wattafaqu aidan ala anna Adnan min waladi Ismail. Waliduhu. Baik, sampai situ. Sampai situ. Syukran Ustaz. Syukran, jazakillahi khairan. Yang lainnya, siapa yang angkat tangan di Ibu saya? Amalia. Bu Amalia. Silakan Bu. Waliduhu ya Ustaz. Ya, waliduhu. Waliduhu. Wa amma Abdullah waladin Nabi sallallahu alaihi waladi ya Ustaz ya. Walidun Nabi. Walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa dzadi. Wa qissatu dzalika anna la in atahu Allah asyratu awladi liyudabbihanna minhum wahidan indal ka'bati falamma tamu asyratu ajra al-qur'atu bahwa Kurang besar suaranya, Mbak. halo cek Ya, jelas. bahwa qa'atu ala Abdullah Quraisy lituman ni'uhu Ustaz. Litam na'ahu. Itu yang bang yang rumah kita dari pengajuannya kita developer apa kita sendiri yang mengajukan ke pihak bank atau sudah ada kerjasama antara bank sama developer? Suaranya Kak Afwan. Halo cek Ya, coba kedengeran Kak? lanjut. Faqala dari fa'asyaru alaihi an yanshara makanahu asharan minal ibli fa'aqra'u baina Abdullahi wa bainaha fawaqa'at al-qur'atu alaihi faghatamna Abdul Muttalib thumma lam yazal yazid ashran فقع القرعة إلى بلغوا 100 فوقعت القرعة على الإبل فنحرت عنه فجرت الدية في قريش والعرب 100 من الإبل wa aqarruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Islam. Ahsan. Tadi siapa lagi yang ingin membaca? Silahkan. Pak Chandra, silakan Pak Chandra.
Eh, dari awal ya. Pak Chandra, Pak Andi, silakan. Nah, Ustaz. Dari mana ini Ustaz? Dari nasabuhu. Nasabuhu huwa Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Abdi ya. bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qasi bin Qusay. Kalab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'i Lu'ai. bin Lu'ai bin Ghalib bin Fahir bin Malik bin An-Nadri bin Kananah bin Hazimah Uzaimah. bin Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas bin Mudor. bin Mudor bin Nazar bin Abdu Ma'ad bin Adnan. Hadza huwal muttafaq alaihi fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam wa ikhtalafu fama ba'da zalik wattafaqu aidan ala anna Adnan min waladi Ismail. Ahsanta. Ini siapa tadi? Chandra ya? Nah, Ustaz. Selanjutnya siapa lagi tadi? Siapa ya? Setelah Chandra siapa itu? Pak Chandra, halo Pak Chandra. Andi. Apa Ustaz? Tadi Laisana Ustaz. Sudah Ustaz, Andi tadi Ustaz, yang Andi yang barusan. Pak Chandra, sekarang Pak Chandra. Nah, Ustaz. Silakan. Bismillah waliduhu wa ama abdillahi waliduhu nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa dzibihi wa qasatu dzalik an abdil muttalib nadar la ana atahullahu la in atahullahu asyratan aulad lida layad bahanna minhum wahidan indal ka'bah falamma tamu asyratan ajru al-Qur'an fawaqa'at ala abdillah faqamat ilaihi ki Quraisyun lita'nahu min dabhihi faqala kaifa asna'u bi nadari fa'asyaru alaihi an yanhara makanahu ashran minal ibli fa'aqra'a bina abdillah wa bainahuma fawqa'at al-qur'atu alaihi Fagtamma Abdul Talib summa lam yazal yazidu ashran wala taqa'a qur'ata ila alaihi ila an balagu mi'ah fawqa'atu qur'atu alal ibil
fanuhiratu an fajaratu dunyata fil Ad-diyatu, namzat ad-diyatu, adiyatu fi Quraisy. Quraisy wal arabu namzat Ya, wal arabu mi'ah minal ibil wa aqarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil islami. Masya Allah, Masya Allah. Syukron, jazakallah khairan. Selanjutnya siapa tadi? Anissa. Sudah? Nah, Ustaz. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah fi kitabihi nasabuhu walidahu a'mamuhu ammatuhu. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam huwa Abul Qasim Muhammadu bin Abdillah bin Abdil Muttalibi ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrati ibni Ka'ab ibni Lu'awi ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanata ibni Khuzaimata ibni Mudrikata ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nazar ibni Ma'ad ibni Adnana. Hada huwa al-muttafaqu alaihi fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtalafu fama ba'da dhalik. Wattafaqu aydan ala anna Adnana min waladi Ismail. Masya Allah. Ahsanti. Selanjutnya ada lagi satu lagi. Kesempatan satu lagi. Bu Zuraida mau baca atau yang lain? Sudah habis, Ustaz. Sudah habis. Sudah habis. Baik. Syukran, jazakumullahu khairan. Mungkin sampai di sini kita pembelajarannya hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan kita perlu berlatih untuk membaca biar bacaannya lancar. Seperti yang tadi ada yang sedikit terbata-bata. Nah, itu perlu dilancarkan dengan sering kita membaca. Dan ketika sering membaca kita akan tahu kosakata ini yang sering muncul dan kosakata ini yang sering jarang muncul sehingga kita akan mudah dalam membaca. Syukran, jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Ustadz Budi. Silakan Ustadz Budi. Ustaz, kayaknya ada yang tanya di chat deh, Ustaz. Ada yang tanya. Mana ya chat? Saya kurang paham dengan Zoom, jadi nggak tahu mana chatnya. Ada chat gitu tulisannya. Di titik 3, Ustaz. Di titik 3. Oh iya, di titik 3. Nomor. Terus ada chat. Ada chat. Di mana ya? Oh, enggak. Di sudut bawah. Oh, yang atas ya? Atas, Kak. Mungkin Anda bisa bacain, Ustaz. Iya, silakan. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari ini Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, saya izin bertanya. Saya orang yang awam. Bagaimana cara membaca kitab gundul dan membedakan patah domanya? Ditaruh di mana itu bagaimana Ustaz? Oh, yang itu. Ya. Patah doma. Ibu Ira Rahmatu Syahtiyah ya. Ya. Saya untuk mengetahui fathah dan domahnya, pertama kita mengenal tadi mubtada dan khobar. Tadi kan mubtada itu marfu dan marfu itu tanda marfu'nya itu domah ketika mu'rab, ketika khobar juga domah, mana khobar dan mana mubtada itu posisinya adalah marfu. Hanya saja tadi ada macam-macam, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau mu'rab ini mungkin kebanyakannya nampak domahnya, tapi kalau mabni hanya posisinya posisinya di rafa sebagai mubtada atau rafa sebagai khobar gitu.
Untuk bisa membedakan kapan kita doma, kapan kita fathah, saya sarankan kepada ibu untuk terus memperhatikan teman-teman yang baca tadi dan memperhatikan teori-teori yang saya sampaikan untuk pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Ini akan menambah wawasan ibu yang tadinya kan mubtada dan khobar saja. Nanti ada tambahan-tambahan yang lain sehingga tambah wawasan, sehingga nanti akan terbantu bagaimana bisa membacanya gitu. Karena untuk bisa membaca kitab gundul bahwasanya kita perlu teori dan kita perlu praktek. Kalau teori kita mungkin sedikit-sedikit kita hafal, kalau praktek kita mungkin lihat teman kita atau mahasiswa yang lain baca, berarti lama-kelamaan kita akan tahu, oh ini bacaannya seperti ini, bacaannya seperti ini. Akan terkaitkan dengan praktek dan teori, oh teorinya ini, bacaannya di prakteknya seperti ini. Saya sarankan kepada ibu untuk selalu mengikuti kajian atau web. Halo Pak. Ustadz. Mungkin jaringan Ustaz. Ada apakah gerangan? Mati lampu kayaknya Ustaz. Mati lampu. Mati lampu lagi mungkin Ustaz. Baiklah. Ya. Karena Ustadznya sudah menutup tadi ya perjumpaannya malam hari ini. Jadi saya Budi Setiawan menutup juga perjumpaan kita malam hari ini ya teman-teman sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi di setiap hari Rabu malam Kamis di program bimbingan bahasa Arab. Hari Ahad malam Senin program bimbingan tahsin Al-Quran. Hari Sabtu malam Ahad ada program bimbingan keagamaan. Silakan teman-teman ikuti program-program yang diselenggarakan oleh LDTBA untuk mengupgrade ya keilmuan kita semua. Sampai sini saja dulu. Terima kasih. Kita cukupkan ya sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khair Ustaz.